Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Naam ya ibadallah, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, Allah Jalla wa Ala di dunia ini memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin secara umum dan khususnya kepada kelompok yang selamat Al-Firqah An-Najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah agar saling mencintai di antara mereka dan menjauhi dari perkara-perkara kedengkian, kebencian, dan saling menghajar. Tidak berbicara di antara mereka, maka di dunia banyak Allah perintahkan perkara-perkara ini seperti di antaranya di dalam ayat Al-Quran.
Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Maka di dalam ayat ini Allah berfirman, janganlah kalian sesama kaum muslimin menjadi orang-orang yang saling mencari keburukan di antara kalian, menjadi jawasis, menjadi mata-mata di antara kalian kepada kaum muslimin. Dan janganlah di antara kalian bergibah dengan mencari keburukan dari saudaranya untuk disebarkan di media sosial. Maka dilarang oleh Allah di dunia untuk melaksanakan penyebab kebencian di antara kaum muslimin. Dan begitu pun di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Anas ibnu Malik, dan begitu pun dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berkesendirian, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru fakunu ibadallah ikhwana." Maknanya, janganlah sesama kaum muslimin itu saling hasad di antara kalian dan saling membenci di antara kalian, dan jangan pula sesama kaum muslimin tadabaru. Maknanya saling memalingkan punggungnya kepada saudara yang lain, tidak mau memberikan salam, tidak mau memberikan ucapan-ucapan, tetapi di antara mereka tidak saling berbicara, saling menghajar, tidak mempedulikan saudaranya dari yang lainnya. Maka tidak mengajak bicara saudaranya, tidak memberikan salam ataupun menjawab dari saudaranya yang memberikan salam, maka dilarang oleh Allah, wala tadabaru, janganlah kalian berpaling dari saudara-saudara kalian. Dan bahkan di riwayat Anas ibnu Malik disebutkan, fala yambagi an yahjura akhahu fawqa salat, maka haram, tidak pantas bagi seorang muslim untuk menghajar, menjauhkan saudaranya, tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Maka dari 2 pendalilan di sini menjadi pendalilan bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin hidup di dunia ini agar tidak saling membenci dan tidak saling menghajar di antara mereka. Apalagi sesama kaum ahli sunnah, yang mana telah kita sebutkan bahwa kelompok ahli sunnah kelompok yang minoritas, di mana kita adalah kelompok yang paling sedikit dari al-firqah an-najiyah. Maka tidak pantas bagi kita yang sudah sedikit, seperti di hadis yang terdahulu, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, hadis Anas dan hadis Abi Umamah, disebutkan sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah, bahwa kaum muslimin akan terpecah menjadi 72 kelompok, semuanya di api neraka kecuali yang satu yang selamat. Maka kita yang satu yang selamat ini, yang kita klaim ini, tidak pantas di antara kita yang minoritas, di antara kita yang stranger, yang sedikit dan tidak banyak ini, kemudian ditambah perpecahan dan ditambah perseteruan dan ditambah kehancuran ukhuwah di antara kita, maka akan lebih terasing lagi kelompok ahli sunnah karena perdebatan dan perpecahan di antara mereka. Maka oleh sebab itu, selain Allah dan Rasulnya tadi di dalam hadis dan Al-Quran melarang perbuatan-perbuatan yang menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin, maka asal dari perintah Al-Quran dan Sunnah menjadikan kaum mukminin itu saling bersaudara. Seperti di dalam ayat Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sungguhnya setiap yang bernama mukmin itu adalah ikhwah, bersaudara. Karena lafaz innama yufidul hasr memberikan makna limited ataupun batasan. Tidaklah maknanya ayat tadi innamal mu'minuna ikhwah, tidaklah seorang mukmin kecuali harus bersaudara dengan yang lainnya.
Dan itulah praktek yang diajarkan oleh Nabi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ukhuwah Islamiyah bahwa dia tajam keluar dan tumpul ke dalam. Maka dia garang bagaikan singa-singa di medan peperangan melawan orang-orang kafir, namun penuh kasih sayang dan tumpul ke dalam kepada saudara-saudara sesama kaum muslimin dari para sahabatnya, maka beliau merangkulnya dan beliau membinanya dan beliau mengayominya para sahabat di bawah bimbingan beliau dalam penuh kebahagiaan dan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan keislaman. Dan begitupun bagaimana di hari akhirat kelak. Maka di hari akhirat kelak di surga, kaum mukminin akan dikumpulkan tanpa perasaan hasad, tanpa perasaan iri dan dengki lagi. Seperti Allah sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin." Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan, maknanya maka pasti kata Allah, kami akan menjauhkan hasad, iri dengki sesama kaum muslimin kelak di surga, maka mereka akan duduk bertelekan sesama mereka ikhwanan dengan penuh persaudaraan. Maka ini kapan? Di surga. Oleh sebab itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan dari Yazid ibnu Zurai, dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, dari Abil Mutawakkil, dari Abi Sa'id Al-Khudri, di saat Yazid ibnu Zurai membaca ayat yang kita sebutkan tadi di dalam surat Ar-Ra'd, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, maka diriwayatkan dari Abi Sa'idin Al-Khudri, yukhallisullah ahlan nar fayuqbasu fil qantarah bainal jannah wan nar, bahwa Allah mengeluarkan orang-orang dari api neraka. Siapa mereka? Mereka kaum muslimin, namun mereka pendosa-pendosa besar. Maka Allah tidak ridho untuk masuk kepada surga kecuali diadab terlebih dahulu karena kedolimannya. Fayuqbasu, maka orang ini sebelum masuk kepada surga dan dikeluarkan dari api neraka, disuruh berhenti dulu di jembatan antara surga dengan neraka. Apa? Disebutkan di dalam hadis, fayuh sabu falamma yunaqau, maka orang ini dihisab, falamma yuhadzabu yanaqqa, maka di saat disaring dari dosa-dosanya dan di saat disaring dari perseteruan dengan saudaranya dulu di dunia, dia mendolimi fulan, dia bergibah kepada fulan, dia menuduh fulan menjadi maling dakwah dan sebagainya, maka akhirnya orang ini mendapatkan ridha dan direkomendasikan oleh Allah, fayadkhulul jannah, maka dia akan masuk kepada surga. Dan dibacakan ayat tadi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, maka kami ambil, kata Allah, rasa hikad, hasad, kebencian sesama kaum muslimin di surga, sehingga mereka semuanya saling ridha. Penduduk ahlu surga saling ridha, tidak ada yang mendolimi dan tidak ada yang didolimi, kecuali telah diambil perhitungan di antara mereka sebelum mereka dimasukkan kepada surga. Maka setelah kita mengetahui dari dalil-dalil yang kami sebutkan tadi, ya ibadallah, bahwa di dunia ini Allah memerintahkan dan Rasulnya memerintahkan agar kita tidak saling mendolimi kepada saudara kita. Dan disebutkan tadi juga bahwa di surga akan dimasukkan kepada surga seluruh mukminin dalam keadaan ridho di antara mereka, tidak ada saling membenci. Dan disebutkan tadi juga bahwa asal sesama kaum mukminin, innamal mu'minuna ikhwah, di antara mereka adalah bersaudara. Maka we have big question here.
Kita mempunyai pertanyaan yang besar di sini. Kalau Allah melarang kaum muslimin untuk saling membenci dan saling bergibah, dan di surga pun dijadikan kaum mukminin kelak berkumpul dalam keadaan dicabut hasad, iri, dan dengki, dan bahkan diturunkan ayat agar kita innamal mu'minuna ikhwah, saling mencintai di antara kita. Maka pertanyaan yang besar, lalu kenapa sesama kaum muslimin di antara mereka saling membenci saudaranya? Kenapa sesama penuntut ilmu saling hasad, iri, dan dengki di pondok pesantren mereka? Dan kenapa ada guru yang membenci muridnya dan ada murid yang membenci gurunya? Bahkan sesama dai-dai ahli sunnah yang seharusnya kita tangan satu, saling berjabat tangan, menguatkan ukhuwah, seperti ucapan Nabi di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Musa al-Ash'ari, innal mu'min wal mu'min kal bunyan yasuddu ba'duha ba'd, fasabaka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asma'ahu hakadha. Maka kata Nabi, setiap mukmin dengan mukmin yang lainnya saling menguatkan seperti ini, kata Nabi. Maka seperti bangunan yang mana di saat kita membangun bangunan antara batu bata dengan batu bata yang lain saling menguatkan dengan semen, maka itulah ukhuwah al-islamiyah. Lalu bagaimana ukhuwah al-islamiyah ini sesama dai-dai ahlus sunnah yang mungkin tidak ada fitnah di antara mereka, tidak ada perseteruan asal di antara mereka, namun kebanyakan su'udzan mungkin dari murid-muridnya yang menyampaikan ucapan-ucapan yang buruk, dan juga dikarenakan di zaman COVID-19 ini jarang terjadi pertemuan, bahkan setahun 2 tahun tidak pernah bertemu, maka syaitan masuk kebencian kepada kita dari su'udzan. Maka pertanyaan yang besar ini, lalu siapa yang menyebarkan perpecahan sesama kaum muslimin? Padahal Allah telah melarang perpecahan. Dan Allah melarang saling bergibah. Dan Allah melarang saling hasad dan iri dengki. Dan saling tadabbur. Tidak saling menyapa. Maka apa yang menyebabkan? Siapa kambing hitam di balik ini semua? Maka telah dikabarkan oleh Nabi kita bahwa kambing hitam yang menjadi perpecahan di antara kaum muslimin, di antara dai-dai ahlu sunnah, di antara dai dengan muridnya dan muridnya dengan guru-gurunya, dan sesama kaum muslimin secara umum, dan khususnya kaum ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah menjadi saling membenci. Kambing hitam yang paling hitamnya adalah iblis laknatullah dengan para serdaduknya syaitan. Maka kambing hitam yang kita katakan ini bukan hanya sekedar praduga, bukan hanya sekedar idiom, bukan. Tetapi telah dikabarkan oleh Nabi bahwa merekalah penyebab perpecahan dan kehancuran ukhuwah di kalangan kaum muslimin. Maka iblis dan serdaduknya syaitan, jika terdapat orang-orang yang berdakwah kepada sunnah, mereka panas, mereka garang, dan ingin menghancurkan apa yang akan dihancurkan. Bukan permasalahan dihancurkan, permasalahan kajian tauhidnya, bukan. Tetapi yang dihancurkan, ukhuwah di antara mereka. Yang akan dihancurkan, rasa kasih sayang, dan kerjasama mereka yang solid, berdakwah bersama, itu yang akan dihancurkan oleh iblis dan serdaduknya. Bukan isi ceramah tentang tauhid, bukan. Kenapa? Karena Nabi telah menggambarkan dan menceritakan dengan description yang sangat jelas, seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna syaitan qad aisa an ya'budahu
al-musallun fi jaziratul Arab walakin fi tahrish bainakum. Di dalam hadis ini jelas sekali bahwa yang dikambing hitamkan adalah iblis laknatullah sesuai ucapan Nabi. Maka disebutkan oleh Nabi, inna syaitan, Aisyah, di riwayat qad ya'isa, maka syaitan itu telah berputus asa untuk kembali disembah oleh orang-orang muslim di Jaziratul Arab. Maka di sini maknanya iblis itu mempunyai planning, mempunyai rencana-rencana yang banyak. Dari plan A, plan E, plan yang pertama, rencana yang pertama, mengajak manusia kepada kekufuran dan kesyirikan, menyembah patung-patung seperti di zaman sebelum Nabi Muhammad. Namun rencana pertama plan A ini adalah perkara yang sudah sangat berat karena dakwah Islam dan dakwah tauhid menyebar di mana-mana. Maka putus asa iblis untuk mengajak kembali manusia kepada zaman jahiliyah terdahulu. Putus asa. Namun di sana ada plan B, ada rencana kedua yang sukses. Syaitan untuk mengacau di antara kaum muslimin. Apa itu? Fitahrish bainahum. Maka syaitan akan memecah belah persatuan kaum muslimin. Di sebelah sana ada dai ahli sunnah. Dan di sana lagi ada dai ahli sunnah. Maka kedua dai itu saling bekerja sama untuk berdakwah kepada Allah. Maka oleh syaitan dijadikan perpecahan. Bagaimana caranya? Dengan adanya COVID-19, jarang bertemu, diberikan suudzon di antara mereka. Dan di antara mereka ada murid-murid bitonahsu yang menyampaikan kepada ustadz-ustadz mereka, Ustadz Fulan kayaknya begini wahai Ustadz. Ustadz Fulan kayaknya begini wahai Ustadz. Ucapan-ucapan penuh su'adzan dari murid-murid yang dekatnya, dari bitonahsu, sehingga antara ustadz yang satu yang mengajak kepada tauhid dengan ustadz yang satu lagi salafi yang mengajak kepada tauhid wa sunnah, di antara mereka terjadi pepercahan, di antara mereka tidak ingin memberikan salam, di antara mereka tidak ingin saling menziarahi, di antara mereka bahkan tidak mau dakwah bersama dalam satu atap masjid karena syaitan fitahrish bainahum. Ini plan B dari syaitan. Dan lebih description lagi, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Abdullah. Disebutkan, as-syaitan lahu ars alal ma, bahwa sungguhnya syaitan itu mempunyai singgasana dan kerajaan yang besar di atas laut. Maka ini menjadi pendalilan bahwa samudra yang luas itulah tempat singgasana syaitan, iblis, mempunyai kerajaan-kerajaan di sana. Maka kemudian wa arsala asyayatin, atau wa arsala iblis asyayatina bisaraya. Kemudian iblis setiap harinya mengirimkan serdadu-serdadu per peleton-peleton, per batalion-batalion yang dipimpin 1000 dan yang lainnya, 1.000.000 dan yang lainnya. Maka untuk apa saraya? Kumpulan dari serdadu-serdadu ini agar at-tahrish bainahum, agar memecah belah kaum muslimin di antara mereka. Dan bahkan di lafdil Muslim disebutkan fa'afdaluhum aktsaruhum fitnatan fa'afdaluhum a'damuhum fitnatan. Maka dari perwira-perwira dan komandan-komandan yang didekatkan kepada iblis, yang dipuji oleh iblis dan disanjung diberikan mahkota oleh iblis, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang dari syayatin, dari kelompoknya, para syayatin dari kelompoknya yang paling besar fitnahnya menghancurkan persatuan kaum muslimin dan menghancurkan seluruh manusia, memberikan tahrish fitnah sesama kaum muslimin untuk saling mencela, membuat fitnah sesama kaum muslimin untuk saling berbunuh, dan bahkan menjadikan wasilah perantara
orang-orang kufar untuk membantai dan genosid, membantai ribuan bahkan jutaan kaum muslimin yang lemah dengan tangan-tangan mereka. Maka inilah serdadu-serdadu dan panglima-panglima iblis yang didekatkan, afdaluhum a'zamuhum fitnatan. Maka yang paling dekat kepada iblis dipilih panglima-panglima dan jenderal-jenderal yang mana mereka itu yang paling besar membuat fitnah, at-tahrish bainahum, perpecahan di antara mereka. As'alullahal karim rabbal arsil azim an yaghfira dzunubana jami'an fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim.